sehingga sudah waktunya sejarah dan istilah Wali Songo ini diluruskan. Tapi pelurusannya bukanlah atas dasar rasis, tapi atas dasar meluruskan sejarah dan merangkul semua. Karena Wali Songo berbeda dengan kaum Ba'lawi. Mereka ketika datang hanya menikah dengan selamanya, kemudian merendahkan yang lain. Sedangkan kalau Wali Songo, mereka datang dengan egaliter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa bihamdihi mazida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati kaum alim ulama dan para umara yang alhamdulillah berkumpul hari ini. Terlebih Sohibul Baik Rah Sunan Derajat di Sunan Ampel, Kiai Salim yang matur nuwun sangat menyediakan tempat untuk kita semua bisa bersilaturahim di sini. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Kiai Ibrahim Usman Al-Bantani, yang kami muliakan Kiai Yusuf Al-Mubarak dari Banten. Kami juga mewakili Rah keluarga Kebangsawanan Sumedang Haram. Dan juga yang kami hormati, kami muliakan Raden Suminto Surya Alam dari Kesultanan Demak Gelagahwangi. Yang kami hormati dan kami muliakan Tengku Muda Polri dari Aceh. Juga hadir di sini Putri Majapahit. Dan ini juga alhamdulillah dari keluarga besar Rah Hamengkubuwono Jogja, Kesultanan Jogja di Milat, Raden Dikyo. Dan juga diwakili juga oleh keluarga Solo, Raden Tumenggung Fakih Wirahadiningrat beserta para tokoh-tokoh dari alam-alam Mataram. Yang kami hormati muliakan Kiai Saifuddin Tegal. Yang kami hormati muliakan juga Abah Kiai Mahmud, Kiai Mufid, mohon maaf. Dan juga Kiai Mufid dan juga Kiai Jailani dari Banten juga. Dan juga para youtuber, para mujahid zaman now, dan semua para hadirin hadirat, juga para padepokan silat, para jawara juga tersebutnya, para santri-santri, Usmar KBN dan lain sebagainya. Yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa kecintaan. Alhamdulillah wasyukurillah, hari ini kita berkumpul dalam rencana untuk deklarasi Laskar Sabilillah Kebangkitan Wali Songo. Sabilillah ini juga merupakan perjuangan di jalan Allah, tapi juga memiliki singkatan dari 9 aulia Allah. 9 aulia Allah di Nusantara adalah Wali Songo atau kalau orang Sunda Wali Sana. Dan ada kata-kata kebangkitan Wali Songo. Bangkit dari apa ini? Ternyata ini adalah bangkit dari masa-masa lalu terjadi pembelokan sejarah, penzaliman, perendahan, sehingga bangsa kita yang merupakan terkait dengan Wali Songo sudah saatnya untuk bangkit dan benar-benar merdeka di negeri sendiri. Founding father kita dalam pembukaan Uul Fatima menyatakan menghantarkan bangsa kita ini ke depan pintu kemerdekaan. Sudah saatnya kita bukan lagi di depan pintu kemerdekaan, tapi masuk ke dalam gerbang tersebut. Sudah saatnya kita semua sama-sama merdeka dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan penjajahan bangsa asing yang masih ada di masa kini. Dengan doktrin-doktrin yang rasis dan radikal, yang mana bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Kita timbul kemerdekaan dari perjuangan founding father kita, yang saatnya kita meneruskan perjuangan mereka dengan rasa syukur bahwasanya kemerdekaan ini harus kita jaga, kita pelihara dengan kebersyukuran, bukan kita rontokkan dengan menggulingkan pemerintahan sah dan radikalisme, dan juga bukan dengan rasisme. Alhamdulillah wasyukurillah, di masa ini muncul Kiai Al-Mujahid Al-Mukarram Kiai Ibrahim Usman
yang dengan kajian ilmiahnya membawa kita untuk merdeka di negeri sendiri dari belenggu doktrin bangsa lain. Ada suatu kaum, ya kita sebut saja kaum Al-Alawi masa zaman, yang mengaku sebagai zuriat Nabi, merendahkan yang lain, rasis, dan juga mengajak kepada gerakan radikal, dan juga membelokkan sejarah dan silat, dan melakukan kezaliman. Ada yang kata tidak zalim, gak masalah mereka mengaku keturunan siapa, mengaku anak hidup Tuhan berapa juga silakan. Tapi karena mereka zalim di negeri ini, haruslah kita mengkritisi dan menolak kemungkaran mereka. Lawan! Mereka membelokkan sejarah. Di masa ini kita prihatin. Kami ada solidaritas dengan keluarga Jogja. Ada pembelokan sejarah dan sila kepada Kanjeng Ratu Sumo Diningrat. Ada pembelokan kepada Pangeran Diponegoro, kepada Ki Juru Mertani, kepada Panembahan Bodo, Panembahan Karanglo, dan lain sebagainya. Dan ternyata tidak hanya di masa ini. Di masa lalu, Wali Songo pun dibelokkan sejarah dan istilahnya. Seakan-akan kita semua ini adalah keturunan dari Ba'alawi Muasal Yaman. Seakan-akan kita ini sisanya tidak jelas, hanya mereka yang jelas. Seakan-akan mereka lah yang asli sebagai turunan Rasul. Padahal palsu. Menurut kajian Kiai Madin Usman dan menurut kajian genetik, Kiai Madin Usman dengan kecerdasannya, kealimannya, membongkar dengan keberaniannya bahwasanya ada keterputusan riwayat selama 5 abad dalam leluhur keluarga mereka yang tidak terbukti sebagai zuriat Nabi, dan secara hasil genetik pun tidak terbukti karena hasil genetiknya ternyata malahan keturunan Yahudi Yaman Bani Khazar Kaukasus. Dulunya kita husnuzon mengedepankan prasangka baik, dulunya kita memberikan mereka pujian, kehormatan sebagai tamu. Kita memiliki husnuzon dan memiliki filosofi tamu adalah raja. Tapi bukan semena-mena untuk menjadi raja di negeri kita mengalahkan tuan rumah. Namanya bertamu ada 3 hari saja, jangan lebih. Ini mereka berlebihan. Kita hormati sebagai raja, tapi malah ingin menjadi tuan rumah, menjajah negeri kita. Maka sudah saatnya kita bangun dan sadar, kita tidak ingin dijajah di negeri sendiri. Warga Wali Songo pun ada seorang merupakan para tokoh-tokoh pahlawan. Pergerakan kita adalah untuk membesarkan bangsa kita. Para kaum father kita menyatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak merupakan jasa para pahlawan terdahulunya. Wali Songo adalah para pahlawan yang berjasa, pahlawan pencerah di negeri kita. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, bukan membawa kemarahan. Dengan ramah tamah, egaliter, memeluk semua, merangkul semua. Dan alhamdulillah berkat jasa Wali Songo, agama Islam tersebar di negeri Nusantara ini, dan bahkan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia adalah dari Indonesia. Artinya para Wali Songo telah berjasa meningkatkan kuantitas umat Islam terbanyak di dunia dari negeri Indonesia ini. Dan sekarang tugas kita untuk kebangkitan Wali Songo, kalau dulu menurut kita kuantitasnya berhasil, tugas kita supaya meningkatkan kualitas keislaman dari umat Islam Indonesia atau Nusantara. Dan juga alhamdulillah dengan kajian-kajian ilmiah tidak berbasis subjektif tapi objektif, dan kita tidak berbasis rasis dan juga kesombongan, tapi mempelajari silsilah untuk menyambung silaturahim dan juga untuk merangkul semuanya. Ternyata apabila sejarah kita dibelokkan, kita akan mengkabulkan sejarah dan akan mengkerdilkan bangsa kita. Bangsa kita akan dianggap sebagai bangsa yang inlander, yang lebih menghormati atau memuliakan bangsa asing, sehingga kita malah didominasi oleh bangsa asing. Sudah saatnya kita bangkit bahwasanya bangsa kita bangsa yang besar. Bangsa kita dulu ada kerajaan Majapahit, ada Pajajaran, ada Demak, ada Pajang, ada Banten, Cirebon, Demak. Semuanya ini memiliki peradaban yang mulia dan luhur, dan juga egaliter, tidak rasis dan tidak menjajah bangsa lain.
menghormati Wali Songo. Dan dalam silaturahmi kali ini, kami juga menyampaikan bahwasanya Wali Songo dulunya sempat dibelokkan sejarah dari silahnya seakan-akan keturunan Ba'alawi Mas Yaman. Alhamdulillah, mulai tahun 2019 sudah ada kajian bahwasanya Wali Songo ini ada dua nuansa. Ada yang berjalur dari Maghrib Maroko, ada yang berjalur daripada Samarkand Uzbekistan atau Asia Tengah. Dan bertahap di tahun 2019 sudah ada jalur Sunan Giri dan Sunan Kudus yang mendapatkan isbat nasab dari Nakib Maroko. Kemudian di tahun ini, tahun 2023, alhamdulillah sudah ada yang mendapatkan isbat nasab dari Nakib Bani Musa Al-Kazim dari Irak. Sehingga sudah waktunya sejarah dan istilah Wali Songo ini diluruskan. Tapi pelurusannya bukanlah atas dasar rasis, tapi atas dasar meluruskan sejarah dan merangkul semua. Karena Wali Songo berbeda dengan kaum Ba'alawi. Mereka ketika datang hanya menikah dengan sesamanya, kemudian merendahkan yang lain. Sedangkan kalau Wali Songo, mereka datang dengan egaliter. Mereka menikahi bangsa Capa, menikahi bangsa Cina, menikahi putri Majapahit, menikahi putri Pajajaran. Saling menikah, saling berketurunan, tidak ada perbedaan. Artinya hampir semua bangsa kita, keturunan Majapahit, keturunan Pajajaran, orang Jawa, orang Sunda juga memiliki tautan darah ke Wali Songo. Dan alhamdulillah menyambungkan keberkahan, memiliki silsilah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi darah Rasulullah yang mulia, yang suci, yang mengandung keberkahan bukan dipupuk oleh satu dorongan saja, tapi justru untuk berbagi keberkahan. Sehingga bangsa kita, negeri kita adalah negeri yang mengandung keberkahan karena mengandung darah suci Rasulullah Muhammad SAW. Dan dia tidak terima apabila keturunan Rasulullah dari bangsa kita ini malah dijajah oleh Yahudi zaman Kaukasia yang mengaku sebagai Nabi padahal palsu. Padahal justru bangsa kita lah yang keturunan Rasulullah yang asli. Wali Songo yang berasal dari jalur Uzbekistan. Contohnya adalah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Gunung Jati adalah keturunan daripada Syekh Jumadil Kubro alias Kiai Hussein. Sunan Ampel yang berputra Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak daripada Ibrahim Asmarwandi. Dan Ibrahim Asmarwandi memiliki saudara bernama Ali bin Alam. Ali bin Alam berputra Syekh Abdullah dan berputra Syekh Hidayatullah. Mereka semua adalah keturunan daripada Maghdum Jumadil Kubro dari garis laki. Sedangkan Syekh Jumadil Kubro memiliki putri yang menurunkan Sunan Giri dan Sunan Kudus. Dan Jumadil Kubro memiliki saudara yang menurunkan Sunan Kalijogo dan Sunan Muria. Sedangkan Jumadil Kubro sendiri, nasabnya beliau adalah alias Jamin Akbar Al-Husaini bin Mahmud Nasiruddin bin Jalil Hussein bin Ahmad Kamil bin Hussein Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Asqari bin Ja'far Az-Zaki bin Ali Al-Naqi Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Al-Ridho bin Imam Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Ghajir bin Ali bin Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termaktub dalam kitab-kitab nasab dan juga sudah mendapatkan isbat dari Nakib Bani Musa Al-Kazim di Irak. Dan juga dari keluarga Sunan Giri dan Sunan Kudus merupakan keturunan daripada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita bukanlah dari jalur Ba'alawi. Kita menolak pembelokan sejarah dan silah ke jalur Ba'alawi. Karena jalur Ba'alawi bukanlah zuriat Nabi yang asli, tapi adalah keturunan daripada Yahudi Qajar Kaukasus yang membawa banyak kasus di negeri kita ini. Alhamdulillah bisa astagfirullah. Bentuk-bentuk kezaliman mereka nantinya akan ditayangkan dalam video yang telah disiapkan oleh panitia. Apabila kita tahu ternyata kezaliman mereka tidak hanya sekarang saudara-saudara, tapi dari abad 15 Masehi, dari abad 18 Masehi, 19, 20, dan di abad 21, kezalimannya bukannya berkurang malah makin banyak.
Sehingga alhamdulillah di masa sekarang sudah saatnya kita bangkit melalui melanjutkan perjuangan para wali songo di masa kekinian. Insya Allah dengan kajian Kiai Ibnu Usman yang sifatnya merupakan ijtihad dan amal ma'ruf nahi munkar, memiliki bentuk kemaslahatan, yakni misalnya dulu para Ba'alawi merasa sombong, zalim dan rasis. Insya Allah kita doakan dengan kajian ilmiah Kiai Madrid yang kita dukung dengan Laskar Sabilah yang mendukung para ulama dan keluarga wali songo dan bangsa yang didukungnya. Semoga mereka tidak lagi sombong dan zalim kemudian merendahkan yang lain karena nasab mereka belum tentu benar. Kezaliman mereka ini berasal atau berakar masalahnya dari kesombongan akan nasab mereka. Sedangkan sombong adalah dosa pertama yang ada dalam makhluknya Allah. Sombong ini adalah haknya Allah, bukan makhluknya Allah. Iblis menjadi terusir dari neraka karena kesombongannya. Dan itu bukan buat ditiru, tapi buat kita belajar supaya agar tidak lagi sombong. Kemudian dengan kajian Kiai Usman, bahwasanya kalau Ba'alawi tidak terbukti sebagai zuriat Nabi, tapi dulu kita harus husnuzon, maka dengan kajian ini yang ada, orang-orang yang pernah mengalami dizalimi, insya Allah sudah sadar dan tidak lagi takut warak kepada mereka. Dan juga yang belum terlambat menerima kezaliman, setidaknya dengan kajian ini bisa eling lantas kodo, bisa waspada akan kezaliman mereka, sehingga kemudian ini bisa menjadi bagi Ba'alawinya disadarkan supaya tidak sombong, bagi yang lain semoga tidak terzalimi, dan yang pernah terzalimi sudah tidak lagi takut warak kepada mereka. Mungkin sekian dari kami. Lebih lanjutnya akan ditampilkan nanti kezaliman-kezaliman yang semoga buat kita sadar dan kita harus bergerak bersama. Karena namanya perjuangan tidak bisa hanya dari keluarga wali songo saja, tapi ini juga pergerakan bersama-sama dengan perjalanan para wali Nusantara, dengan para bangsa kita. Kalau kita berjuang sendiri, perjuangan akan mudah dipatahkan di akan gigi. Tapi kalau bersama-sama dengan ikat, dengan persatuan, maka kita akan mudah dipatahkan. Merdeka. Sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Wali Songo.